terima kasih Tuhan. Kami sangat-sangat membutuhkan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Sesungguhnya kami nyatakan bahwa kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami tidak mampu berbuat apa-apa. Dan kami bukan siapa-siapa kalau bukan karena Tuhan. Bahkan sesungguhnya siapakah kami sehingga kami dilayakkan oleh datang menghadap hadirat Tuhan pada hari ini. Terima kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Boleh menjamah setiap kami. Itu boleh memulihkan hati kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur dan kami menaikkan segala pujian, segala hormat bagi hari ini kami pertaruhkan dalam surga iman kami. Kami mau membuka hati selebar-lebarnya untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Allah. Sehingga kami pulang dari tempat ini, kami boleh membawa berkat yang daripada Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. Biarlah Tuhan pakai dengan kuasa yang daripada Tuhan, urapan yang daripada Tuhan, sehingga bahasa yang disampaikan bahasa yang sederhana yang boleh dimengerti oleh setiap jemaat, sehingga kami menikmati berkat firman Tuhan pada hari ini. Tempat ini kami bertaruhkan tentang Tuhan. Itu bungkusnya kuasa darah Tuhan. Segala intervensi sejahat iblis kami patahkan dalam nama Yesus. Dan kami percaya Engkau hadir tengah kami. Dipuji, dimuliakan Engkau Tuhan, ditinggikan nama-Mu. Kami siap menanam Engkau Tuhan. Berfirman kepada kami dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan sama-sama. Amin. Puji Tuhan. Silakan dulu Bapak Saudara. Salam Bapak Saudara. Ya puji Tuhan. Saya bersyukur sekali hari ini boleh dilayakkan oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Mungkin sekitar 2 tahun yang lalu, mungkin 4 tahun lalu, ketika saya menyampaikan firman Tuhan bahwa ketika kita datang di hadapan Tuhan, yang kita lakukan itu mempersembahkan hidup. Minggu lalu pun Pak Pendeta mengingatkan itu, bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan kudus yang berkenan kepada Tuhan. Kemudian kita harus menjadi penyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan itu melekat sekali dari saya. 2 minggu yang lalu pun sama Pak Dhani menyampaikan tentang kasih Kristus terhadap 2 murid yang sebenarnya menyakiti dia. Satu adalah Yudas dan kemudian adalah Simon Petrus. Ketika dia menyangkal Tuhan, tetapi ketika dia dipilih oleh Tuhan, Tuhan katakan, Simon Petrus, apakah kau mengasihi aku? Ya Tuhan, sampai 3 kali. Dan Tuhan katakan apa? Gembalakan dengan benar. Tapi berbeda ketika Yudas melakukan kejahatan, dia lari dan malu, takut, dan dia bunuh diri. Betul? Tapi hari ini kita membahas satu kebenaran Tuhan di dalam Kejadian. Mohon multimedia mungkin nanti ayat firman Tuhan ditampilkan. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24. Ayat firman Tuhan ditampilkan saja karena saya tidak tulis. Saya akan membaca secara cepat dan Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti di Alkitab masing-masing. Oke. Di dalam perikop manusia jatuh ke dalam dosa. Sudah ditemukan? Oke. Demikian firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saat perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, perhatikan itu. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk,
bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah. Dan di antara pohon-pohon, bersembunyilah manusia itu dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Ayat 13, kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memberdayakan aku, maka ku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, "Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya." Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyamar-nyamar untuk menjaga jalan pohon kehidupan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Saya agak ngos-ngosan sedikit bacanya, ya. Puji Tuhan, dan yang diberkati adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan terlebih yang melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Firman Tuhan ini, kembali ke itu tadi, slide yang saya bikin. Saya akan memberikan tema firman Tuhan ini. Apakah Anda membutuhkan kasih karunia? Tadi lagu yang barusan kita nyanyikan, kami perlukan keajaiban. Ketika tadi WL katakan di sini, kami perlukan Engkau Tuhan, air mata saya menetes di situ. Saya bilang, iya Tuhan, itu saya membutuhkan kasih karunia-Mu Tuhan. Saya membutuhkan kasih-Mu. Nah, firman Tuhan hari ini yang kita renungkan sama-sama, apakah Anda membutuhkan kasih karunia? Mari kita jawab dalam hati kita masing-masing. Dan kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan sama-sama hari ini akan menjawab kebenaran firman Tuhan ini bagi kita. Kalau kita melihat kepada nats firman Tuhan yang kita sudah baca, yang tadi saya sudah bacakan kepada kita hari ini, ketika Tuhan ciptakan manusia di pasal 1 ayat 12, ayat 18, ayat 25, dan kemudian berakhir di ayat 31. Pasal 1 ayat 31 dikatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Setiap kita yang hadir di tempat ini, mau hitam, belang, keriting, lurus, belang-belang dan segala macam, Tuhan ciptakan sungguh amat baik. Amin.
Tidak ada yang jelek di mata Tuhan. Tidak ada yang jahat Tuhan ciptakan. Tidak ada yang diciptakan sebagai orang yang menjadi maling dalam sepanjang hidupnya. Tidak ada. Ketika Tuhan ciptakan dikatakan sungguh amat baik. Itu Tuhan melihat. Tetapi kenapa pada akhirnya manusia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Mari kita melihat ketika Adam yang adalah manusia pertama yang diciptakan dari debu tanah itu, yang diciptakan sungguh amat baik itu, ternyata sangat dikasihi oleh Tuhan. Mereka bebas bergerak di dalam taman yang Tuhan ciptakan itu. Begitu erat hubungan mereka dengan Tuhan. Mereka bisa berkomunikasi secara langsung dengan Allah. Sangat dikasihi oleh Tuhan. Dengan misi dan tujuan yang benar. Di dalam pasal 2 ayat 7 kemudian ayat 16 sampai 17 kalau tidak salah dikatakan bahwa lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan. Bandingkan dengan tadi yang dilakukan oleh manusia, nanti saya akan jelaskan itu. Boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, ini pasal 2 ayat 16-17 ya. Tentang yang baik dan yang jahat itu, jangan kau makan buahnya. Nanti pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini jelas perintah itu. Namun ketika kita melihat bagaimana sejarah pada akhirnya menceritakan, Alkitab menyaksikan bahwa pada akhirnya Adam dan Hawa pada akhirnya jatuh ke dalam dosa. Yang tadinya mereka sungguh amat baik di mata Tuhan, gagal dan jatuh di dalam dosa. Kenapa bisa demikian? Perhatikan cara iblis untuk menjebak mereka, menjatuhkan mereka. Di dalam pasal 3 ayat 1 sampai 5 itu. Pintar sekali iblis ini berkata. Ayat 1 dikatakan, pasal 3 ayat 1. Tentulah Allah. Ya kan? Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ada kata bukan di belakangnya. Jebakannya luar biasa. Ya kan? Baru-baru anak saya itu tanya sama saya, dia bilang, Pak, Dede mau tanya, Evelyn ini, Dede mau tanya, Yesus itu lahir di Yerusalem apa di Jerusalem? Menurut Bapak Ibu Saudara di mana? Yerusalem apa di Jerusalem? Hah? Di mana, di apa Jerusalem? Bukan di Jerusalem, bukan Yerusalem. Di mana? Betul ya dia? Jadi seringkali ini jebakan iblis bagi kita. Sepertinya kelihatannya wow gitu di depan mata kita. Tapi jebakannya luar biasa, men. Dia menjebak kita dengan satu Y dan J aja. Sudah bingung. Yerusalem. Kalau Yerusalem udah pasti salah. Orang Batak itu yang bilang Yerusalem. Ya, kalau kita kan pada umumnya taunya Yerusalem. Tapi karena kita dijebak Yerusalem apa Jerusalem, kita nggak tahu, bukan Yerusalem lahir Tuhan Yesus. Nah ini, begitu juga. Tentulah Allah berfirman, ya kan? Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan, ya kan, buahnya. Ada kata bukan di situ. Padahal yang dikecualikan hanya pasal 2 ayat 17 tadi. Semua boleh kamu makan. Tapi buah tentang pohon pengetahuan yang baik dan jahat jangan kamu makan. Itu yang tidak boleh. Tapi si perempuan ini berkata kepada Allah, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Betul, itu boleh. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Kalau bahasa kita sekarang ini anak-anak bilang, buru-buru dimakan. Dijamah aja kagak boleh. Orang Gedaung bilang begitu. Ya buru-buru dimakan. Dijamah aja kagak boleh. Ya kan? Begitu kira-kira iblis itu. Ada kata-kata dikatakan dijamah, diraba. Enggak ada. Tuhan tidak bilang diraba, hanya nggak boleh dimakan. Intinya kan nggak boleh dimakan. Tetapi dia tidak berhenti sampai di situ. Ayat 4 dikatakan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ayat 4 perhatikan. Iblis berusaha memberikan kesan bahwa Allah tidak sungguh-sungguh dengan perkataannya. Itu bullshit. Itu omong kosong itu Tuhan itu. Omong kosong itu apa yang dikatakan oleh pendeta itu. Pendeta itu aja berdosa loh.
Orang pendeta itu aja begini, hidupnya A, B, C, D sampai Z. Ada Z1, Z2, Z3 sampai Z10. Oh, tidak benar apa yang dikatakan itu. Ya kan? Saya mau kasih tahu, ketika saya berdiri di sini, saya berada sepertinya berada di bawah intervensi iblis, tapi saya katakan saya patahkan itu dalam nama Yesus. Ya? Pintar sekali iblis itu. Allah tidak sungguh-sungguh, sehingga diiming-iming di ayat 5 dikatakan, kamu akan menjadi seperti Allah. Itu Tuhan itu bohong aja. Dia tahu ketika kamu makan, kamu akan menjadi seperti Allah. Iblis mencoba meyakinkan manusia tidak perlu bergantung sepenuhnya kepada Allah yang berujung pada kesombongan. Apakah Anda membutuhkan kasih karunia Allah dalam kehidupan ini? Masih kita butuhkan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita masih tetap membutuhkan kasih karunia Tuhan. Amin. Saya percayakan hal itu. Tidak ada satupun manusia di dunia ini kecuali yang tidak percaya Tuhan. Kalaupun dia tidak percaya Tuhan, ketika dia mengingat dari mana saya ada ini, ya, dari mana asal muasal hidup saya ini, kok saya bisa bernafas? Dia mengerti bahwa di situ ada Tuhan sebenarnya. Tanpa dia sadari dia sudah mengakui kekuasaan Tuhan. Iblis mencoba meyakinkan manusia dengan tidak perlu bergantung lagi kepada Allah. Justru engkau akan menjadi seperti Allah ketika engkau melakukan itu. Makanya iblis itu di dalam Alkitab digambarkan iblis itu seperti ini. Dia seperti pencuri yang datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku, Yesus katakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Apalagi yang digambarkan oleh Alkitab tentang iblis ini. Dia katakan bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Wow, diterkam, mau dimakan, mau digigit. Tetapi ketahui bahwa singa itu singa ompong. Sudah dikalahkan oleh singa dari Yehuda, Lion of Judah, sudah mengalahkan dia lebih dari 2000 tahun yang lalu. Sudah ditundukkan di bawah kaki Sang Kristus dan dikatakan sudah selesai. Tidak ada lagi yang bisa mengalahkan kuasa daripada Tuhan Yesus. Tetapi dia akan terus berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan siap menerkam siapa saja yang tidak siap, yang lemah iman, itu akan diterkam dan dilemahkan, diintervensi, ditekan sebisa-bisanya. Pak Pendeta di tempat ini diintervensi dengan cara yang menurut saya keterlaluan orang-orang ini. Ketika Junius hadir, Tuhan utus di tempat ini, semuanya berubah. Pak Pendeta ada teman, ada pengerja-pengerja yang punya hati melayani Tuhan. Oh, Pak Pendeta punya teman, punya orang-orang yang mendukung. Tidak lagi terjebak dengan cara ini. Digambarkan seperti dua, pencuri dan singa yang mengaum-ngaum. Tetapi ketahui, singa itu telah dikalahkan oleh singa dari Yehuda. Lion of Judah telah memenangkan peperangan itu di atas kayu salib. Dan dikatakan sudah selesai. Dalam hari kita melihat apa yang pada akhirnya menjadi dampak ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Dampak yang pertama adalah bahwa mereka tidak berani menghadap Allah. Perhatikan ayat 7 dan ayat 8. Mereka kehilangan namanya tampangnya yang tadinya sangar itu, yang tadinya mau gigit itu, sudah tidak punya tampang lagi. Tidak berani menghadap Allah. Perhatikan ayat 7 sampai 8. Maka terbukalah mata mereka kedua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia itu dan istrinya itu terhadap Tuhan di antara pohon-pohon dalam taman. Saya mau jelaskan seperti ini. Ketika mereka bersembunyi, mereka tidak berani menghadap Allah. Makanya ketika ada orang yang hidupnya tidak beres di hadapan Tuhan, mau datang ke gereja itu mikir-mikir berkali-kali. Aduh, saya ketemu dengan Tuhan yang hidup, Tuhan yang kudus. Saya yang masih berdosa ini bagaimana?
Tetapi ketika engkau tidak tahu bahwa engkau tidak selamatkan, engkau akan berpikir demikian. Ya. Tetapi ketika kita mengerti bahwa saya sudah ditebus dengan darah yang mahal, bukan dengan barang yang fana, maka kita berani menghadap hadirat Allah dengan penuh keberanian. Kita katakan, Dia adalah Tuhan Juru Selamatku. Mereka bersembunyi. Manusia berusaha menyembunyikan, dikatakan mereka ayat 7 tadi. Dan suaminya, apa di ayat 7, ayat 8, ayat 7. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Inilah keterbatasan manusia. Menyembunyikan dosa dengan cara mengambil daun pohon ara. Saya nggak kebayang daun pohon ara itu seperti apa bentuknya. Kemungkinan besar, mungkin lebar daunnya. Dan diambil itu, dijadikan sebagai cawat. Untuk menyembunyikan ketelanjangan mereka. Itulah keterbatasan manusia, menyembunyikan dosa. Tetapi Tuhan masih melihat mereka. Ketika berjalan-jalan dan mereka melihat, aku malu. Tuhan. Kalau punya rasa malu ketika kita, aduh Tuhan, saya ini manusia berdosa. Siapa yang tidak berdosa? Roma pasal 3 ayat 23. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi kasih karunia dalam Yesus Kristus itu yang melayakkan kita. Amin. Ketika tidak berani menghadap Allah, berarti itulah dampak dosa dalam kehidupan kita. Ada ketakutan. Kemudian hal yang kedua, dampaknya adalah saling menyalahkan, saling menuding. Perhatikan tadi ayat 11 sampai 13. Manusia berkata, itu karena Hawa. Hawa bilang, karena ular. Lalu ular nyalain siapa? Oh, saya nyalain. Iya kan? Saling menuding, saling. Nah, begitu juga manusia di tengah-tengah dunia ini. Bukan cuma manusia di gereja, bukan cuma manusia di luar sana. Manusia-manusia rohani seringkali terjebak dengan keadaan ini. Saling menyalahkan, saling menuding. Lu, makin keras, lu lagi. Ini yang terjadi, saling menuding. Dan itulah tabiat dosa. Manusia saling menyalahkan, ya. Maka sebenarnya sebelumnya ketika mereka belum jatuh dalam dosa, ketelanjangan bukan hal yang memalukan buat mereka. Perhatikan ayat pasal 2 ayat 25 kalau tidak salah. Mereka tidak malu. Mereka berjalan-jalan, itu dikatakan ayat 25. Mereka keduanya telanjang, manusia itu dan istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu. Tidak ada rasa malu. Tetapi ketika sudah berdosa, saling menuding. Oh dia, padahal suami istri ibaratnya kan. Yang saya percaya di sini suami istri tidak ada yang saling menuding. Lalu yang bikin masalah sih, yang bikin masalah. Baru-baru kami melayani sebuah keluarga, bukan sebuah keluarga, 2 keluarga malah datang ke rumah kami, dan di tengah-tengah kesibukan saya dan segala macam, orang datang tiap hari untuk sharing. Udah mau cerai, digugat oleh bininya. Itu saya mau kasih tahu, bininya itu dapat duit setiap bulan dari istrinya itu 30 juta kurang lebih, 26 sampai 30 juta. Cukup apa lebih dari cukup ya? Masih digugat cerai sama istrinya. Dan kami kuatkan dia dengan setiap hari. Pak Pendeta kenal orangnya, karena kami sudah ketemu dengan Pak Pendeta. Saya bilang, Tuhan tolonglah, belas kasihan Tuhan yang kami rindukan untuk keluarga ini. Setiap hari dia sharing dengan kami, dan kami kuatkan, kami doakan dia di rumah itu. Dan sampai sekarang belum ada putusan pengadilan Tangerang. Saya masih tetap mengharapkan mukjizat. Tadi malam kami sharing, saya dengan istri saya sharing di depan teras rumah, dan saya bilang sebenarnya kita ini menyetujui perceraian apa enggak sih? Karena melihat keadaan istrinya itu semakin menyebalkan gitu. Menyebalkan. Kemarin sama dia kan datang ke rumah tuh, dan kemudian mungkin suaminya bertengkar adu mulut. Dia keluar rumah dan tolong teriak-teriak kayak orang mau dicekek lehernya. Istri saya keluar, kenapa? Mau berantem mereka. Dan akhirnya istri saya bilang, udah biarin pulang aja dulu Pak. Jadi orang itu pulang, si istrinya itu pergi ke kos-kosannya. Saya bilang Tuhan tolonglah. Tapi saya ingatlah bahwa inilah keadaan manusia yang dilahirkan akibat dampak daripada dosa. Saling menyalahkan, saling menuding. Ya, itu kemudian akibat yang ketiga adalah hubungan manusia dengan Tuhan yang sempurna menjadi hilang dan rusak. Tadinya dikatakan sungguh amat baik,
Ya kan? Hubungannya tadinya Tuhan melihat, manusia ini sungguh amat baik. Mereka berjalan-jalan. Singa itu tidak menakutkan bagi Hawa, bagi Adam. Tapi setelah jatuh dalam dosa, dia tahu ternyata, singa itu ngegigit ya. Dipikir bisa main-main, tadinya mungkin dia lus-lus ya, diraba-raba, mungkin dipeluk-peluk. Kalau dulu ada kamera, dia akan selfie dengan singa. Sayangnya saat itu nggak ada selfie-selfie. Belum ditemukan mungkin kamera pada saat itu. Jadi itulah manusia ketika jatuh dalam dosa. Mereka mengalami tiga hal ini. Menghadap Allah saja tidak berani. Mereka saling menyalahkan. Hubungan manusia dengan Tuhan yang sempurna menjadi hilang. Perhatikan ayat 23 sampai 24. Mereka diusir dari Taman Eden. Diusir. Sono. Pergi kau. Apa yang terjadi? Tinggal kesedihan dan penyesalan. Aduh, kenapa dulu saya makan buah itu ya? Aduh, enak kali lah buah itu dulu ya. Coba tidak kumakan dulu. Nggak begini lagu, ya kan? Kira-kiranya begitu. Tapi ternyata dimakan. Bagaimana dengan kita, Bapak Saudara? Ketika kita sudah jatuh dalam dosa, apakah kita juga tidak berani menghadap Allah? Saya percaya ketika kita masih mau datang kepada Tuhan, itu berarti kita membutuhkan kasih karunia Tuhan. Kita masih berani menghadap Tuhan, mengatakan, Tuhan, inilah aku, manusia yang berdosa yang mungkin seringkali menyakiti hati Tuhan. Dan kita tidak menuding, kita tidak saling menyalahkan. Kemudian hubungan kita dengan Tuhan setiap hari akan terus terbangun. Di dalam persekutuan pribadi kita dengan Tuhan, persekutuan kita dengan keluarga bersama dengan Tuhan, itu harusnya tetap terjalin. Ya, mungkin Adam sudah gagal. Generasi Abraham, generasi Musa, Yosua, Daud, dan segala macam raja-raja, hakim-hakim yang Tuhan utus mungkin gagal semuanya. Bahkan mungkin sudah terlewatkan. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Ya. Tetapi misi Allah di dalam Yesus Kristus masih tetap berjalan sampai hari ini untuk menyelamatkan, untuk mencari dan menemukan yang terhilang, untuk membebaskan yang terikat dalam dosa. Belum selesai. Tetap masih berkarya Tuhan di dalamnya. Walaupun Tuhan katakan semuanya sebenarnya sudah selesai di atas kayu salib, tetapi dia masih tetap mencari setiap orang. Dan Tuhan mau pakai kita untuk mencari jiwa-jiwa itu, menyelamatkan mereka yang terhilang. Sama dengan orang yang kami kenal ini. Sebenarnya saya udah capek pulang kerja, tapi mungkin karena saking pengennya dicerita sama saya, jam 9, jam 10 malam pun dia datang ke rumah dan mau menceritakan masalahnya. Dan kami doakan sampai berapa kali dia menangis. Udah lebih berumur daripada saya, usianya sudah 46 tahun. Dan saya bilang, Tuhan masih mengasihi Bapak. Dan dia tidak berhenti sampai di situ. Dia masih tetap berharap istrinya membatalkan semua gugatan cerainya. 30 juta sebulan masih kurang, bingung saya. Punya segala sesuatu, mobil punya, apalah semua. PNS pula orangnya. Jaminan hidup masa depannya itu sudah sangat-sangat terjamin, bro. Lah kita yang pegawai swasta, yang mungkin gajinya Senin Kamis, ya kayak Linda ya. Kita mikir Jumat Sabtunya bagaimana sama minggunya. Kita masih tetap enjoy aja dengan kehidupan ini, tapi mereka astagfirullahaladzim. Ya kan? Nah itulah. Nah maka apa yang menjadi pembelajaran dari kebenaran firman Tuhan ini bagi kita? Yang pertama, jangan menambah dan mengurangi kebenaran firman Tuhan. Apa yang dilakukan oleh si Hawa tadi ketika dikatakan jangan dimakan, tidak boleh dimakan, apalagi meraba. Nah itu bahaya. Perhatikan di dalam Wahyu pasal 22 ayat 18-19 ini dikatakan di sana, kalau ada orang yang menambahkan firman Tuhan itu, maka apa itu namanya? Bahasa di dalam Wahyu itu apa dikatakannya? Saya baca ya. Wahyu pasal 22 ayat 18. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Itu berarti dari Kejadian sampai Wahyu, itu akan ditimpakan kepadanya, ditambahkan kepadanya malapetaka. Dan jika seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab ini. Tidak main-main.
Ketika kita berdiri, saya berdiri tempat ini, Pak Pendeta berdiri, siapapun hamba Tuhan yang berdiri tempat ini, saya yakin tidak berani menambahkan mengurangi firman Tuhan. Akan menyampaikan kebenaran itu seterang-terangnya, sebenar-benarnya. Jadi kalau ada orang yang berkata yang disampaikan adalah penjahat atau segala macam, itu saya bilang itu orang yang tadinya masih hidup dalam dosa. Saya bukan menghakimi orang, tapi orang masih belum mengenal kebenaran. Ya, itu. Jangan menambah, jangan mengurangi. Kemudian yang kedua, jangan bersembunyi pada Allah di saat jatuh dalam dosa. Jangan kayak tadi, mengambil daun pohon ara dan menyemat itu untuk menjadikan cawat itu bukan solusi. Bersembunyi daripada Tuhan, tidak mau datang ke gereja, tidak mau berdoa, tidak mau bersekutu, tidak mau melayani Tuhan, itu bukan solusi, ya. Tapi tetap menghadap Allah. Yang ketiga adalah ingat, ada konsekuensi dosa. Mereka diusir dari hadirat Allah dan mengalami kutuk. Perhatikan, aku mengutuk engkau sebagai laki-laki. Susah payahmu akan seperti ini dan itu, dan engkau tidak akan mengalami seperti ini dan itu dan segala macam. Bapak Ibu Saudara bisa membaca sendiri di dalam ayat ini tadi 14 sampai 19. Mereka justru mengalami kutuk. Karena itu konsekuensi dosa. Dosa diampuni, ya. Tapi ada konsekuensi. Tetap mengalami konsekuensi dosa. Sehingga kita tidak boleh main-main. Ya. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk tetap menghargai pengorbanan Kristus. Karena bukan dengan barang fana. Bukan dengan darah domba yang tadinya diambil. Tadi ada satu hal yang saya lupa tadi saya sampaikan di ayat berapa itu, ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berarti ketika Tuhan mengambil kulit binatang, ada darah yang dikorbankan. Ada binatang yang dikorbankan. Tetapi kita ditebus bukan dengan cara seperti itu, tetapi dengan darah yang mahal. Itu darah Yesus Kristus yang telah tertumpah di atas kayu salib itu. Itu yang menebus kehidupan kita, yang membebaskan kita dan melayakan kita, sehingga kita boleh berkata, ya Aba, ya Bapa. Ya, di dalam Roma pasal 8, pasal 5 ayat 8 sampai 9 katakan begini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena sekarang kita telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi tidak perlu bersembunyi lagi di depan Allah. Tidak lagi perlu menuding-nuding siapa si A, si B, si C. Tidak perlu lagi. Ya. Tuhan sudah bereskan semuanya. Dan harusnya kita bisa berkata, karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. 1 Korintus pasal 15 ayat 10b. Harusnya kita bisa berkata demikian. Jadi ada satu meme yang lucu yang tadi saya posting di status WA saya. Jika ada orang yang sering kali bermasalah itu, sering kali bikin konflik itu, sering kali bikin huru hara itu, karena setiap manusia ini sebenarnya diciptakan dari tanah ya. Tapi kemungkinan orang itu bukan diciptakan dari tanah yang benar, tapi dari tanah sengketa. Biar firman Tuhan ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang pemain musik, kita nyanyikan tadi lagu pujian Kami Perlukan Tuhan, dari refnya saja. Mungkin naikin 1 ton itunya. Tadi main di apa? Naikin 1. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini sama-sama. Dan kita katakan, kami perlu Kau Tuhan. Nanti saya minta Bapak Pendeta dengan hormat untuk berdoa. Dari kami perlukan
boleh menyadari bahwa kami adalah orang yang berdosa. Kami membutuhkan kasih karunia daripada. Ialah apa yang sudah disampaikan lewat kebenaran firman. Itu akan menjadi pegangan bagi kami. Bahwa kami yang telah terhilang sudah didapati oleh Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Junius yang sudah membagikan firman Tuhan. Biarlah bagaimana apapun yang dikejar oleh iblis untuk menerkam kami adalah pemenang di dalamnya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Engkau begitu baik dan begitu luar biasa. Biarlah dalam pengurapan yang baru terus Bapak Junius dalam menyampaikan firman Tuhan, sehingga kami tahu bahwa kami sudah diberikan hikmat dan manfaat daripada Tuhan dan kelebihan masing-masing di dalam melayani. Biarlah Engkau setia berkarya di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan mengembalikan firman ini ke dalam tangan Tuhan, dan Roh Kudus akan menjelaskan bagi kami. Haleluya. Amin.